قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan dan lidah kita ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Nikmat demi nikmat Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Dan di antara salah satu nikmat yang paling mulia ketika kita dijadikan sebagai tamunya beribadah di tanah haram Makkah dan Madinah. Sehingga nikmat yang luar biasa mulia ini, ikhwatul Islam, tentunya kita ingin memanfaatkan dalam rangka yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan melewatkannya walaupun hukumnya sunnah, walaupun hukumnya biasa-biasa saja. Tapi ketika kita berada di tanah haram Makkah Madinah, kita ingin melakukan semua amal ibadah yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah makna syukur yang sesungguhnya dengan kita memaksimalkan ibadah semata-mata untuk Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian selawat berdirikan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiur Rahmah. Nabiur Rahmah merupakan gelar nama yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap nama yang dimiliki oleh Nabi maka ada makna yang luar biasa di dalamnya, atau dengan istilah yang disebutkan oleh di dalam bahasa al-ismu kal musamma. Tidaklah Nabi dinamakan dengan suatu nama kecuali ada makna yang luar biasa di dalamnya. Sehingga semua nama Nabi memiliki makna, dan sebelumnya telah kita jelaskan makna daripada nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiur Rahmah, yang artinya adalah Nabi yang betul-betul sayang kepada umatnya. Sehingga kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang nabi berasal dari diri kalian, berasal dari yang terbaik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya terbaik. Nabi terbaik, suku Nabi yang terbaik, nasab Nabi yang terbaik, bahasa Nabi yang terbaik, daerah Nabi, daerah yang terbaik. Dan itulah makna daripada kalimat anfus, atau di dalam riwayat qiraat yang lain anfas, yang terbaik dari semuanya. Sehingga semua yang berkaitan dengan Nabi itu terbaik. Kemudian apa sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ingin membuat umatnya menjadi susah. Artinya selagi ada kemudahan di dalam beragama, maka Nabi akan memberikan yang terbaik kepada umatnya, terutama masalah yang tidak menyusahkan umatnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ahabbud dini ila Allah al-hanifiyah as-samha. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama al-hanifiyah, agama yang lurus, agama yang jelas. Kemudian as-samha, samha itu yang banyak kemudahannya. Maka di antara salah satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah, yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah, Imam Bukhari rahimahullahu taala, inna ad-dina yusrun. Sesungguhnya agama kalian ini adalah agama yang mudah. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah diberikan pilihan kecuali memilih yang termudah di antara yang mudah. Maka itulah di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala, azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi tidak menginginkan keberatan untuk umatnya dalam beragama. Kemudian sifat yang kedua, harisun 'alaikum. Nabi itu sangat semangat sekali menyampaikan dakwah kepada umatnya. Siang dan malam Nabi berkorban, semuanya dikorbankan oleh Nabi karena sayangnya Nabi kepada umatnya agar dakwah risalah sampai kepada semuanya. Kemudian sifat yang ketiga, bil mu'minina raufun rahimun. Dan Nabi adalah orang yang paling cinta, paling kasih, paling sayang, terkhusus kepada orang-orang mukmin.
Maka dengan ayat ini ikhwatul Islam, Nabi SAW dinamakan dengan Nabiur Rahmah. Kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya sangat luar biasa. Dan di antara salah satu bentuknya adalah hadis yang sangat mulia sekali. Tidak boleh bagi kaum muslimin kecuali mengetahui hadis ini agar mereka tahu siapa nabinya dan bagaimana sayangnya Nabi kepada umatnya. Hadis ini ikhwatul Islam adalah hadis yang dibawakan oleh Ibunda Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Mu'jam. Hadisnya yaitu bercerita tentang ibunda kita Aisyah dengan Rasulullah SAW. Nabi SAW sedang berada di rumah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi dalam keadaan gembira, bahagia, senang. Maka Aisyah memanfaatkan momen tersebut untuk meminta sesuatu kepada suaminya atau meminta sesuatu kepada Rasulnya, kepada Nabinya. Karena biasanya seseorang dalam keadaan bahagia, datang orang yang meminta, permintaan apapun biasanya diberikan karena momennya momen yang bahagia. Begitu juga dengan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dikala dia melihat Nabi berbeda dengan keadaan yang lainnya, betul-betul senang Nabi pada waktu itu, maka dia mengatakan atau meminta kepada Nabi. Tapi permintaan Aisyah tidak sama dengan wanita-wanita yang lainnya. Permintaan Aisyah adalah permintaan seorang istri yang salehah, istri yang paling dicintai oleh Nabi, yang akan selalu menemani Nabi di dunia dan juga menemani Nabi sampai ke dalam surga. Apa permintaan ibunda Aisyah? Dia tidak meminta dunia kepada baginda Muhammad bin Abdullah, tapi yang dia minta adalah ud'ullah li. Wahai suamiku, wahai nabiku, wahai rasulku, doakan diriku. Permintaan ini ikhwatul Islam apabila keluar dari lisan seorang wanita kepada suaminya, maka akan membuat suaminya semakin cinta kepadanya, karena yang membuat mereka bersama adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kenapa Aisyah menjadi wanita yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Banyak alasannya dan salah satunya permintaan Aisyah. Coba kita perhatikan, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah ud'ullah li. Ya Rasulullah, doakan diriku. Itu yang diminta oleh ibunda Aisyah. Maka kemudian ikhwatul Islam, Nabi tak mungkin menolak permintaannya, permintaan yang mudah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara isi doa Nabi SAW, ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, ampunkan dosa yang dia lakukan, ampunkan dosa yang akan dia lakukan. Artinya Nabi SAW meminta Allah atau meminta kepada Allah agar Allah ampunkan dosa Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah berada di samping Nabi SAW, tentunya suka dengan doa Nabi SAW, karena memang doa kita semuanya tidak terlepas dari agar Allah ampunkan dosa kita semuanya. Tidak ada manusia yang berdoa kecuali kalimat yang pertama, Allahumma ghfirli. Itu doa kita semuanya. Nah, sekarang Nabi yang mendoakan dirinya, tentu itu merupakan doa yang luar biasa. Kemudian setelah Nabi berdoa, maka dikala itulah Nabi melihat ibunda Aisyah dalam keadaan bahagia tersenyum. Nabi pun mulai bertanya, ayasurruki du'ai. Wahai Aisyah, apakah engkau bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu? Maka tentu jawaban Aisyah, iya, aku bahagia, aku bangga, aku suka, aku senang dengannya. Kemudian apa kata Nabi SAW setelah mendengarkan jawaban Aisyah? Dengarkan baik-baik ikhwatul Islam. Tadi giliran Aisyah, sekarang giliran kita semuanya, agar kita tahu siapa Nabi kita. Kenapa Nabi disebut dengan Nabiur Rahmat? Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, ketahuilah, doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu, maka itu jugalah doa yang selalu aku panjatkan kepada Allah untuk umat-umatku. Begitu sayangnya Nabi SAW. Tidak pernah Nabi SAW melupakan kita. Iya, Nabi tidak pernah melihat kita secara jelas, secara bertatap muka. Nabi tidak pernah bersua dengan umatnya, karena memang Nabi pernah berkeinginan, wadidna law anna qad ra'ayna ikhwanana. Aku ingin berjumpa dengan umatku, namun tidak bisa, karena Nabi sama dengan manusia yang lainnya. Nabi sama dengan nabi-nabi yang lainnya. Ketika nabi yang lainnya mereka wafat, Nabi pun ikut wafat. Sehingga perjumpaan Nabi di dunia dengan umatnya terputus, kecuali melewati mimpi sahaja. Namun bukan berarti terputus harapan berjumpa dengan Nabi SAW. Artinya walaupun Nabi tidak bersua dengan umatnya, tapi Nabi atau kita sebagai umat Nabi selalu ada di dalam doa-doa Nabi SAW. Tidak ada hari yang dilewati oleh Nabi SAW, tidak ada salat yang dilakukan oleh Nabi SAW kecuali ada doa untuk umatnya. Maka tidak mungkin ikhwatul Islam, atau kurang pantas rasanya apabila ada umat Nabi SAW mereka melewati hari-harinya, mereka lupa kepada Nabi SAW.
Apa makna, apa bukti seorang hamba lupa kepada Nabi? Lupa mengingat Nabi, lupa membaca sejarah Nabi, lupa mengucapkan salam kepada Nabi, lupa mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. Karena orang yang kita cintai tidak mungkin kita lupakan. Kalau kita sudah melupakan Nabi SAW, kita sudah melewatkan hari-hari, tidak ada ucapan salam di sana, tidak ada ucapan salawat di sana. Cinta apa yang akan kita berikan kepada Nabi? Orang yang mencintai tidak akan pernah melupakan orang yang dia cintai. Dan manusia yang paling kita cintai adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya Allah menyebutkan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu paling pantas terhadap semuanya, terhadap ayah kita, terhadap orang tua kita, terhadap ibu kita, terhadap anak kita, terhadap harta kita, bahkan terhadap diri kita sendiri. An-nabiyyu aula. Nabi lebih pantas didahulukan. Artinya sebagaimana kita tidak pernah melupakan diri kita dalam berdoa, maka demikian juga kita tidak pernah melupakan Nabi dalam salawat. Karena salawat yang kita ucapkan itu ikhwatul Islam artinya adalah doa. Salawat itu ada salawat dari Allah kepada Nabi, ada salawat dari malaikat kepada Nabi, ada salawat dari hamba kepada Nabi. Maknanya berbeza. Salawat Allah, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat, berbeda maknanya. Allah bersalawat kepada Nabi artinya Allah menyanjung Nabi di langit sana. Nama Nabi senantiasa indah, mekar, jaya fil mala'il a'la, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Aliyah, dinukilkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Apa makna Allah bersalawat kepada Nabi? Allah banggakan Nabi SAW kepada hamba-hamba yang lainnya. Hamba selain manusia lebih banyak dan sangat banyak. Hamba selain kita ini, jangan kita sangka hamba Allah itu hanya kita sebagai manusia. Tidak. Hamba Allah itu banyak sekali. Dan di antara hamba Allah adalah mereka-mereka yang menghuni langit. Penghuni langit lebih banyak daripada penghuni bumi. Dan dikala Allah bersalawat kepada Nabi-Nya, Allah banggakan Nabi di hadapan mereka semuanya. Itulah makna Allah bersalawat kepada Nabi. Ketika penghuni langit mereka mengagungkan Nabi, maka otomatis penghuni bumi pun mereka akan ikut mengagungkan Rasulullah SAW. Itu makna Allah bersalawat kepada Nabi. Malaikat bersalawat kepada Nabi, apa maknanya? Istighfar. Mereka senantiasa memintakan ampun kepada Allah agar Nabi SAW diberikan kedudukan yang mulia di dunia dan di akhirat sana. Sedangkan salawat yang kita ucapkan kepada Nabi maknanya adalah doa. Artinya sebagaimana kita tidak pernah melupakan diri kita dalam berdoa, maka kita pun tidak akan pernah melupakan orang yang kita cintai, yaitu Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna 3 salawat. Salawat dari Allah artinya Allah akan puji Nabi sallallahu alaihi wasallam di makhluk-makhluk yang ada di langit sana, dan makhluk yang ada di bumi akan mengikutinya. Kemudian salawat dari malaikat artinya istighfar. Kemudian salawat dari hamba artinya adalah doa. Maka tinggal kewajiban kita bagaimana selalu dan senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya telah kita jelaskan berkaitan dengan ibadah yang luar biasa mulia, yaitu ibadah umrah. Ibadah umrah ini ikhwatul Islam, agar kita tahu bagaimana keutamaannya. Di antara salah satu keutamaannya adalah salah satu penyebab dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi kita yang diberikan rezeki oleh Allah, kemudian kita merasa bahwa diri kita penuh dengan dosa dan maksiat, tiada hari yang kita lewatkan kecuali kita berdosa kepada Allah dan berdosa kepada hamba Allah, maka di antara salah satu pelebur daripada dosa tersebut adalah datang ke tanah haram Makkah Madinah. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Kita contohkan. Karena dosa yang paling berat, karena dosa itu ada tingkatannya. Dosa yang paling berat itu adalah kesyirikan dan kekufuran. Kemudian yang kedua adalah perkara mengada-ngada dalam agama. Kemudian yang ketiga adalah dosa besar atau yang kita kenal dengan al-kabair. Kemudian yang keempat disebut dengan as-saghair. Itu adalah dosa yang atau dosa kecil. Itu tingkatan dosa atau tingkatan syaitan menggoda anak Adam untuk menyesatkan dan menggoda mereka dari jalan Ar-Rahman.
Kemudian tingkatan yang berikutnya, mereka akan disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Kemudian tingkatan terakhir, maka syaitan akan mengganggu hamba Allah dengan was-was. Maka apabila ada orang yang sifatnya atau penyakit was-was, dalam satu sisi itu adalah penyakit, tapi dari sisi yang lain itu adalah tanda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Orang yang was-was, syaitan tidak lagi bisa mengganggunya dari kesyirikan, kekufuran, perkara mengada-ngada, dosa besar, dosa kecil, perkara yang tidak bermanfaat. Maka syaitan akan mengelabui dirinya dari sifat was-was. Was-was itu penyakit, tapi dalam satu sisi itu tanda seorang hamba beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, ada salah seorang sahabat yang bernama Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal ini ikhwatul Islam, dikala terjadi peperangan antara sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum dengan orang-orang yang ada di Yamamah. Yamamah itu Riyadh lah kalau di zaman sekarang ini. Terjadi peperangan di sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ketika Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, maka tertangkaplah pembesarnya, pemimpinnya, dan pemimpinnya bernama Sumamah bin Utsal. Kemudian dikala Sumamah ini tertangkap, maka dia diikat, dibawa ke kota Madinah. Peperangannya tidak terjadi di dalam Madinah, terjadi di luar Madinah. Namun Sumamah ini diikat, dibawa, kemudian diikat di dalam Masjid Nabawi. Di sini poin penting yang harus kita ingatkan ikhwatul Islam, bahwa Sumamah ini dia muslim atau tidak? Jelas musuh Nabi SAW. Dia berada dalam kekufuran, berada dalam kesyirikan. Artinya dia tidak beriman kepada Allah. Kemudian dikala dia ditangkap, diikat, di mana diikatnya? Di tiang Masjid Nabawi. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dia diikat di dalam Masjid Nabawi, Nabi SAW yang memerintahkan para sahabat untuk mengikatnya. Dikala diikat, maka setiap kali Nabi SAW hari pertama, Nabi bertanya kepadanya, bagaimana wahai Sumamah? Nabi SAW hanya bertanya dengan satu pertanyaan. Maka apa jawaban Sumamah? Sumamah ini pemimpin, orang kaya, semuanya dia ada. Kemudian dia mengatakan, in taqtul zadamin. Kalau engkau bunuh aku wahai Muhammad, karena dia sebagai tawanan. Kalau engkau membunuh diriku, ketahuilah di belakangku banyak sekali orang yang akan menuntutnya. Aku adalah orang yang, kalau bahasa kitanya, berwarna biru, berdarah biru. Artinya orang terpandang. Kemudian wa in tan'am, tapi kalau seandainya engkau maafkan diriku, engkau bebaskan aku, maka apapun yang engkau minta aku akan berikan semuanya. Kata Sumamah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW setelah mendengarkan jawaban dari Sumamah, maka Nabi meninggalkan Sumamah begitu saja. Kemudian dia pun melakukan aktivitas, atau Nabi kembali beraktivitas, salat, memberikan nasihat, membacakan ayat-ayat Al-Quran, bercerita dengan para sahabatnya. Kemudian hari yang kedua, Sumamah masih diikat di dalam Masjid Nabawi. Maka Nabi kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Kemudian apa jawaban Sumamah? Masih sama. Kalau engkau bunuh, engkau akan membunuh orang yang berdarah biru. Tapi kalau engkau maafkan, in tan'am da syakirin, aku akan berterima kasih kepadamu dan aku akan memberikan kepadamu semuanya. Karena memang ikhwatul Islam, makanan, sumber makanan di Mekah Madinah, terkhusus di Mekah Madinah, apalagi orang-orang Mekah, itu datang dari daerah Sumamah. Orang Mekah itu biasanya apa pekerjaannya? Berdagang. Makanan pokok mereka diambil dari daerah Sumamah ini. Sedangkan penduduk Madinah, mereka berkebun. Sehingga mereka kalau seandainya tidak ada gandum, mereka masih bisa bertahan dengan kurma. Karena Madinah salah satu sifatnya adalah Zata Nakhlin. Madinah itu terkenal dengan kurmanya. Kurma yang ada di Madinah berbeza dengan kurma yang ada di daerah yang lainnya. Walaupun kurma itu di mana-mana ada, di setiap daerah yang ada musim panasnya maka ada kurmanya. Tapi di Madinah, kurma yang tumbuh di batasan tanah haram, maka itu adalah sebagai kurma yang menjadi obat dan memiliki khasiat, sehingga dianjurkan bagi kaum muslimin, terutama dikala mereka belanja cari kurma yang tumbuh di dalam tanah haram kota Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, maka Nabi SAW setelah mendengarkan jawaban Sumamah, Nabi SAW kembali meninggalkannya. Nabi salat, Nabi jadi imam. Ini hari kedua. Hari yang ketiga, pertanyaan Nabi masih sama, jawaban Sumamah juga masih sama. Kemudian hari yang keempat, apa yang terjadi? Tiba-tiba Nabi mengatakan kepada para sahabatnya,
Atliqu Sumamah, bebaskan Sumamah, biarkan dia pergi. Nabi tidak menuntut apa-apa, Nabi tidak membunuhnya sebagai tawanan, dan Nabi juga tidak meminta denda kepadanya. Dibiarkan Sumamah. Karena 3 hari ikhwatul Islam cukup bagi seorang muslim untuk mereka, cukup bagi seseorang untuk berfikir. Apalagi Sumamah itu diikat di dalam Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu apa yang akan dia dapatkan? Apa yang akan dia dengar? Ayat-ayat Allah yang akan dia dengar, bacaan Nabi yang begitu indah, nasihat Nabi kepada para sahabatnya, semangat para sahabat beribadah kepada Allah, pemandangan yang sangat indah yang Sumamah perhatikan di dalam Masjid Nabawi. Sehingga 3 hari cukup bagi Sumamah untuk berfikir. Maka hari yang keempat Nabi mengatakan atliqu Sumamah, bebaskan Sumamah. Maka Sumamah diam tanpa banyak bicara, dia pergi keluar dari Masjid Nabawi. Namun dia tidak pulang ke kampung halamannya. Apa yang terjadi? Dia cari air, kemudian dia mandi. Mandi itu ikhwatul Islam biasanya di sini jarang. Makanya kalau di sini biasanya kalau jemaah berapa kali mandi sehari? Ada 2 kali ya. Salah itu. Di sini mandinya 1 kali seminggu cukup. Artinya ikhwatul Islam, mandi itu berbeda. Daerahnya juga berbeda. Kalau di daerah kita mandi 1 kali seminggu, itu perbedaannya dengan artinya bahaya. Tapi kalau di sini biasa-biasa saja. Karena daerahnya berbeda. Begitu juga dengan Nabi. Makanya kenapa mandi wajib, mandi Jumat itu diwajibkan. Kalau kita membahas hukum fikih ikhwatul Islam, kenapa mandi Jumat itu wajib hukumnya? Karena memang dulu, ini serius ya, bukan bercanda. Karena memang dulu, kalau tidak diwajibkan, banyak orang yang tidak mandi sekali seminggu pun mereka tidak mandi. Hah? Kalau yang tinggal di Madinah, tidak ada baunya. Iya atau tidak? Sudah berapa lama tinggal di Madinah? Coba sesekali nanti tinggal di Madinah atau Mekah, 3 hari tidak mandi. Tes dulu, bau atau tidak. Artinya ikhwatul Islam, makanya kenapa hukum fikih itu ada sebabnya. Kenapa di dalam syariat agama Islam, kalau kita tidak ada gunanya, apa gunanya kita membahas bahwa di hari Jumat itu wajib bagi kita mandi? Tidak diwajibkan pun kita akan tetap mandi. Ya atau tidak? Karena memang itu kebiasaan kita semuanya. Tapi kalau sebagian daerah ikhwatul Islam, kalau tidak diwajibkan, mereka tidak akan mandi. Makanya mandi Jumat itu sebagian para ulama mengatakan wajib, karena itu momennya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, Sumamah setelah 3 hari, Sumamah saja tidak mandi ya. Sumamah setelah 3 hari, dia keluar, terdengar ada air yang jatuh. Artinya ada orang yang sedang mandi, dan itu aneh, jarang terjadi. Apalagi Sumamah. Sehingga orang pun heran, siapa yang mandi? Karena biasanya apabila ada orang yang ingin kembali kepada Allah, masuk ke dalam agama Islam, maka diawali dengan mandi. Maka Sumamah ini mandi. Setelah dia keluar, dia kembali masuk ke dalam Masjid Nabawi, ingin berjumpa dengan Nabi SAW. Dikala dia berjumpa dengan Nabi, maka dia pun mulai berkata, apa kata Sumamah? Wahai Muhammad, ya Rasulullah, demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci kecuali agamamu. Tapi itu dulu. Namun sekarang agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Tidak ada orang yang paling aku benci kecuali kamu. Kamu adalah orang yang paling aku benci. Makanya dia berani melawan Nabi SAW. Tapi sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai. Kemudian dia mengatakan tidak ada daerah. Ini juga menunjukkan keutamaan kota Madinah. Tidak ada daerah yang paling aku benci kecuali daerahmu. Namun sekarang daerahmu adalah daerah yang paling aku cintai. Maka dia pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi diam saja. Nabi berdakwah kepadanya, sengaja diikat di dalam Masjid Nabawi. Karena apabila pemimpinnya masuk Islam, tentu otomatis rakyatnya juga akan ikut masuk ke dalam agama Islam. Makanya ikhwatul Islam, sengaja Nabi ikat di dalam Masjid Nabawi, di dalam tiang Masjid Nabawi, padahal dia belum Muslim. Apa tujuannya? Agar dia mendengarkan Al-Quran, agar dia mendengarkan apa itu Islam, agar dia mendengarkan. Karena banyak orang yang datang ke kota Madinah, mereka bukan Muslim, tapi tujuan mereka untuk mencari hidayah. Banyak orang yang seperti Sumamah ceritanya. Banyak orang yang ingin mengetahui tentang Islam dari sumbernya. Sumber Islam itu dari Madinah. Bukankah Nabi SAW menyebutkan innal imana la ya'rizu ilal Madinah? Iman itu akan kembali ke kota Madinah. Iman itu apa artinya? Iman, amal, 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang beriman pasti beramal. Orang yang beramal pasti beriman. Tidak ada yang namanya iman tanpa amal. Apabila ada orang mengatakan, kenapa kamu tidak salat? Sudah cukup salat tidak terlalu penting. Yang penting iman itu di sini. Kalau iman dia ada dalam hatinya, pasti akan keluar dengan gerakannya. Artinya iman amal tidak akan terpisahkan. Nah, banyak ikhwatul Islam, orang yang mungkin bukan Muslim, mereka datang ke kota Madinah, mereka ingin mendengarkan azan,
Mereka ingin mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan, sehingga mereka banyak di antara mereka mendapatkan hidayah dengannya. Makanya di Madinah ada sedikit perbedaan dengan Makkah Al-Mukarramah. Kalau di Makkah, kita ingatkan lagi ikhwatul Islam, betul-betul tidak boleh masuk ke dalamnya, ke dalam batasan tanah haram Makkah, kecuali mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Tapi kalau di Madinah, apabila ada orang yang sekedar datang berziarah, bukan tinggal. Kalau tinggal tidak boleh, karena Nabi pernah menyebutkan tidak boleh terkumpul di tanah Arab ini dua agama, atau di jazirah ini dua agama, tidak boleh. Kalau tinggal tidak boleh. Tapi kalau sekedar ingin cari tahu, mengejar hidayah, karena hidayah itu biasanya dikejar, bukan datang sendiri. Artinya dikejar, dicari. Biasanya banyak orang yang datang ke kota Madinah padahal mereka bukan muslim. Sehingga nanti ikhwatul Islam, kalau kita menjumpai ada di kota Madinah, karena dari pakaiannya kita bisa menilai orang ini apa, kemudian kita tahu kalau dia ternyata bukan muslim, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang sedang mengejar hidayah. Kita doakan mereka supaya mereka betul-betul mendapatkan cahaya Islam. Sebagaimana ceritanya dengan Sumama. Sumama itu bukan muslim, namun diikat oleh Nabi dalam Masjid Nabawi. 3 hari cukup baginya untuk berfikir. Kemudian dia pun mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian setelah dia mengucapkan kalimat ini, ikhwatul Islam, maka dia pun bertanya kepada Nabi. Ini sesuai dengan pembahasan kita. Ya Rasulullah, apa amalan yang paling bagus yang aku lakukan setelah aku masuk ke dalam agama Islam? Karena dia baru berpindah dari kekufuran, dari kesyirikan. Dosa yang paling besar adalah kekufuran dan kesyirikan. Kemudian dia mendapatkan cahaya keimanan, maka dia ingin melakukan suatu ibadah yang paling mulia. Apa jawaban Nabi SAW? Kalau kamu ingin beribadah dengan ibadah yang paling mulia, agar semua dosa-dosamu bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah ibadah umrah, kata Nabi SAW. Artinya ibadah umrah itu, ikhwatul Islam, kalau kita tahu bagaimana keutamaannya, maka kita akan semangat beribadah kepada Allah. Terutama bagi kita yang sudah sering diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu kaidah yang harus kita ingat. Kasratul imsas tufqidul ihsas. Ini kaidah yang harus kita jauhkan dari kita semuanya. Orang yang sering kali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sering datang ke kota Madinah, yang sering datang ke kota Mekah, maka rasa sensitif beribadah itu sudah mulai menurun dan hilang. Artinya apa? Coba kita bayangkan, terutama bagi mereka yang pertama kali datang ke Madinah, pertama kali datang ke kota Mekah, apa yang terjadi pada dirinya? Belum lagi sampai di hotel, maka dia akan lari ke Masjid Nabawi. Dia pun akan bersujud syukur, bermohon, meminta, bersyukur kepada Allah sambil meneteskan air mata. Itu kali yang pertama. Tapi kalau seandainya dia umrah, melakukan umrah yang kedua kali, selagi bisa tidak datang ke Masjid Nabawi. Artinya itu semua kita rasakan. Bagi mereka yang pertama kali datang, mereka akan semangat beribadah. Tapi mereka yang sudah datang kedua kalinya, ketiga kalinya, seolah-olah mereka sudah mulai melupakan keagungan Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Mereka sudah mulai menganggap itu sesuatu yang biasa-biasa. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa. Maka itulah maknanya kasratul imsas tufqidul ihsas. Semakin banyak kita berinteraksi dengan sesuatu, maka rasa sensitifnya semakin hilang. Dan itu kaidah harus kita buang. Semakin kita diberikan rezeki oleh Allah, datang ke sini, datang ke tanah haram Makkah, Madinah, semakin bersyukur, semakin sering kita menangis. Kadang-kadang kita menangis itu hanya di hari pertama, hanya di hari kedua, hari ke-7, hari ke-8, kita mulai terbahak-bahak, tertawa-tertawa. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, lewat ibadah semuanya. Hari pertama kita datang 2 jam sebelum orang salat. Hari kedua 1 jam sebelum salat. Hari ketiga pas orang azan. Hari keempat rakaat terakhir. Hari kelima kita jadi imam Masjid Nabawi. Imam masbuk maksudnya. Dan semua kita merasakan yang demikian. Artinya sensitifnya sudah mulai hilang. Makanya kita kembali membuat segar semangat kita beribadah kepada Allah. Sebanyak apapun Allah berikan rezeki kepada kita, datang ke sini. Ini sudah kali pertama, ada yang sudah kali kedua, ada yang sudah kesekian puluh kali, ada yang mungkin setiap kali 1 bulan dia datang ke sini. Maka ingat, air mata kita jangan pernah kering untuk bermohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu ibadah yang mulia ini adalah
Ibadah umrah sebagaimana yang kita sebutkan, seolah-olah Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat Thumamah bahwa ibadah umrah adalah ibadah di antara salah satu cara Allah ingin menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Dan memang itu faktanya. Bukankah ibadah umrah minimal ada pilihan atau ada dua pahala keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Yang pertama, Allah akan hilangkan dosa-dosanya, dan semoga Allah hilangkan dosa kita semuanya. Dan yang kedua, Allah akan hilangkan dari dirinya sifat fakir. Dia tidak akan miskin selama-lamanya. Dan itu merupakan di antara kemuliaan bagi mereka yang melaksanakan ibadah umrah. Semoga semua kemuliaan untuk melaksanakan ibadah umrah ini diberikan oleh Allah kepada kita bersama. Artinya ikhwatul Islam, kita ingin menyegarkan kembali bagaimana keutamaan ibadah yang mulia ini. Kita lihat bagaimana cerita Thumamah, dan salah satu yang bisa kita ambil, Nabi tidaklah memilihkan untuknya ibadah kecuali ibadah yang terbaik, karena dia baru pindah hijrah dari kesyirikan, dari kemunafikan, dari kekufuran kepada agama yang mulia, kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, kemarin kita telah menjelaskan sedikit tentang masalah ibadah umrah, dan terakhir kali kemarin kita telah menjelaskan tentang ada yang namanya taksir atau ada yang namanya halak, atau lebih identik dengan kalimat yang kita sebutkan dengan tahallul. Karena kita tahu ikhwatul Islam, setiap ada yang haram maka ada yang halal. Makanya dikala kita melaksanakan ibadah salat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyebutkan tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Ketika kita salat, gerakan apa yang pertama kali kita lakukan? Namanya adalah takbiratul ihram. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Karena ada kalimat haram di dalamnya. Artinya apabila kita mengatakan Allahu Akbar, maka tidak boleh kita berbicara, tidak boleh kita melihat kiri kanan. Padahal berbicara itu boleh, melihat kiri kanan tidak menjadi masalah. Tapi kita sudah diikat dengan takbiratul ihram, maka disebut dengan takbir yang akan mengharamkan sesuatu yang boleh. Kemudian kapan halalnya? Wa tahliluha taslim. Halalnya baru dikala kita mengucapkan Assalamualaikum. Maka dari sini sebahagian para ulama mengatakan, apabila ada orang yang salat, perhatikan baik-baik, apabila ada orang yang salat kemudian tiba-tiba dia ingin membatalkan salatnya karena ada uzur, seperti misalnya takbir atau rakaat yang kedua sakit perutnya, ingin pergi ke tandas, ke toilet, atau misalnya anaknya menangis, terpaksa dia batalkan salatnya. Pertanyaannya, bagaimana cara dia membatalkan salatnya? Ada yang tahu? Bagaimana cara dia membatalkan salatnya? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Angkat tangan yang jawab. Kita dahulukan yang tua ya. Mana yang tua? Silakan Pak, silakan. Dengan salam. Bagaimana? Kenapa harus batalkan dengan salam? Siapa yang bilang seperti itu? Tadi baru kita bilang Ali bin Abi. Masya Allah, barakallah, bisa dipahami ikhwatul Islam. Artinya kalau ada di antara kita yang membatalkan salatnya karena ada uzur syar'i, maka batalkanlah dengan salam, walaupun dia tidak menyempurnakan salatnya, tapi dia tetap terhitung sebagai orang yang melaksanakan ibadah salat, karena tidaklah dia membatalkan salatnya kecuali karena uzur syar'i. Kalau uzur syar'i. Tapi apabila ada orang yang membatalkan salatnya bukan karena uzur syar'i. Apa contohnya orang yang membatalkan salatnya bukan karena uzur syar'i? Misalnya dia salat, tiba-tiba handphonenya berdering. Ternyata kawan yang menelpon. Itu uzur syar'i atau tidak? Biasanya tidak, biasanya. Nah, apabila dia membatalkan seperti itu, maka dia berdosa dengannya. Maka dikala dia ingin membatalkan, batalkan. Walaupun tidak dianjurkan, tapi dia berdosa dengannya. Karena dia terhitung orang yang tidak salat, karena dia batalkan dengan tanpa alasan. Bisa dipahami? Tapi mereka yang membatalkan salat dengan alasan yang syar'i, uzur yang syar'i, maka sebagian para ulama mengatakan dianjurkan baginya untuk salam dulu agar sempurna. Halalnya atau haramnya takbirnya, halalnya adalah salamnya. Jadi ada haramnya, ada salamnya. Begitu juga dengan tanah haram. Di sini kita sedang berada di tanah haram. Kalau di luar berarti namanya tanah halal. Begitu juga dengan ibadah umrah. Dikala kita umrah, maka kita memakai pakaian ihram. Pakaian yang kita pakai disebut dengan pakaian ihram. Kalau kita memakai pakaian ihram, kita tidak bebas. Haram bagi kita melakukan sesuatu yang biasanya boleh bagi kita melakukannya. Dikala kita memakai pakaian ihram, jangan lagi dekat-dekat dengan istri kalau seandainya berbahaya. Dikala kita memakai pakaian ihram, jangan lagi banyak berbicara, diam lebih bagus. Kalau kita tidak bisa berzikir, lebih baik diam, jangan banyak berbicara.
Kalau kita memakai pakaian ihram, maka tidak boleh lagi memakai wewangian. Kalau kita sudah memakai pakaian ihram banyak, karena kita sudah haram, disebut dengan pakaian ihram. Malabisul ihram diambil dari kata-kata haram. Nah, haram ini kapan kita halalnya? Maka dikala mencukur itu disebut dengan tahallul. Tahallul itu bukan bercukur. Tahallul itu adalah dikala kita sudah menghalalkan sesuatu yang sebelumnya kita dalam keadaan haram, maka disebut dengan tahallul, karena ada haramnya. Malabisul ihram, kita berihram. Kapan kita ihlalnya atau kapan kita halalnya? Disebut dengan tahallul. Dan biasanya kegiatan tahallul yang terakhir adalah dengan bercukur biasanya. Tapi ada kadang-kadang di dalam ibadah, terutama ibadah haji sebagaimana yang kemarin kita contohkan, bukan atau tidak mesti bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji ini yang terakhir itu adalah bercukur. Tidak, bisa jadi yang terakhir adalah tawaf, bisa jadi yang terakhir adalah ibadah yang lain. Namun tetap disebut dengan tahallul, agar kita mengetahui bahwa tahallul itu bukan bercukur. Bercukur itu bahasa Arabnya adalah halaqah. Kalau memendekkan rambut itu bahasa Arabnya taksir. Itulah pekerjaan terakhir yang dilakukan oleh mereka yang melaksanakan ibadah umrah. Setelah mereka melakukan ibadah ini, maka baru mereka disebut dengan tahallul. Jadi ini mencukur rambut bukan tahallul, itu halak namanya. Atau memendekkan rambut taksir namanya. Bisa dipahami sampai di sini? Tapi ikhwatul Islam, kemarin kita telah menyebutkan bahwa di antara tahallul itu apa hukumnya, atau halak itu apa hukumnya? Kita bedakan antara tahallul dengan halak. Kalau tahallul, apa hukum tahallul? Siapa yang bisa jawab apa hukum tahallul? Kalau wajib berarti siapa yang jawab? Angkat tangan, silakan. Tahallul apa hukumnya? Kita bedakan antara tahallul dengan halak atau taksir. Apa hukum tahallul? Silakan Pak, apa hukumnya? Tahallul apa hukumnya? Memendekkan atau apa hukumnya? Apa? Wajib. Apa alasannya kenapa wajib? InsyaAllah silakan bisa diawar-gelakanya. Tapi ikhwatul Islam, yang wajib itu adalah halak atau taksirnya. Tahallul itu ikhwatul Islam, itu bukan wajib, tapi bisa jadi itu merupakan rukun atau yang lainnya. Tahallul itu namun yang kita selalu berada dalam keadaan haram, maka yang membatasinya adalah atau halak atau mencukur, itu yang disebut dengan wajib atau kewajibannya. Makanya ikhwatul Islam, di dalam masalah tahallul ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa kalian akan memasuki tanah haram, terutama bagi kita yang dimudahkan oleh Allah memasuki tanah haram. Hukum asalnya ikhwatul Islam adalah bagaimana kita menggugurkan atau menghilangkan semua rambut kita. Karena harapannya tentunya ketika kita meninggalkan rambut ini diganti dengan rambut yang baru, seolah-olah kita menginginkan, ya Allah gugurkan pula dosa-dosa kami. Artinya ikhwatul Islam, karena memang itu merupakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arham, Allahumma ighfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunkanlah, sayangilah dosa orang-orang yang mencukur rambutnya. Maka para sahabat pun mereka mengatakan, ya Rasulullah, doakan juga mereka yang memendekkan rambutnya. Nabi kembali berdoa, ya Allah, sayangilah, ampunilah dosa mereka yang mencukur rambutnya. Para sahabat kembali meminta, ya Rasulullah, doakan juga mereka yang memendekkan rambutnya. Nabi kembali berujar, ya Allah, ampuni, sayangi orang yang mencukur rambutnya. Sudah 3 kali Nabi mengulang. Maka kembali sahabat mengatakan, ya Rasulullah, doakan juga mereka yang memendekkan rambutnya. Setelah 3 kali Nabi mengatakan ini atas permintaan para sahabat, maka Nabi mengatakan, ya Allah, ampuni juga, sayangi juga mereka yang memendekkan rambutnya. Artinya, kalau seandainya para sahabat mereka tidak meminta kepada Nabi, maka hukum asalnya tidak boleh bagi kaum muslimin, terutama bagi mereka yang haji dan yang umrah, kecuali meninggalkan rambutnya karena Allah Subhanahu wa taala. Rambut itu ikhwatul Islam secara hukum asal tidak boleh dibuang, karena itu adalah keindahan. Makanya tidak boleh bagi kita bercukur botak habis dalam rangka ibadah,
kecuali di musim haji dan di musim umrah sahaja. Bisa dipahami? Botak mencukur habis rambut, tidak ada yang namanya nilai ibadah, tidak beribadah nilainya, kecuali dikala kita melakukan di musim haji atau dikala kita haji dan dikala kita melaksanakan ibadah umrah. Artinya botak kita itu ingin kita bernilai ibadah di dalamnya, karena kita sudah membuang karena Allah sesuatu yang indah bagi kita semuanya. Rambut itu indah, ikhwatul Islam. Kemudian keindahan ini kita tinggalkan karena Allah demi mengharapkan ampunan dan pahala, maka di situ akan diberikan pahala yang luar biasa. Kemudian ikhwatul Islam, bagi wanita, ini sekedar anjuran saja. Bagi wanita, sebagaimana yang kita ketahui bersama, kalau ada di antara kita yang punya keluarga atau ada rombongan kita dari kalangan wanita, maka dianjurkan bagi mereka memendekkan rambutnya atau mengambil sedikit bagian daripada rambutnya, kurang lebih dua ruas jari, kurang lebih 2 ruas jari ini dianjurkan bagi mereka melakukannya di kamar hotelnya. Makanya kemarin kita menyebutkan ikhwatul Islam, kalau ada orang yang sudah sa'i, kemudian setelah dia sa'i, dia pergi ke hotel, kemudian sampai di hotel dia tidur, boleh atau tidak? Boleh, tidak menjadi masalah. Kapanpun dia mencukur tidak menjadi masalah, selama dia tidak melakukan larangan-larangan ihram. Artinya kalau seandainya ada batasan antara jarak satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, tidak menjadi masalah. Seperti misalnya besok kita akan pergi melaksanakan ibadah umrah, kemudian sampai di Mekah sampai jam 10 malam, maka kita tidur sampai subuh, kemudian sholat subuh, baru kita sholat berjamaah bersama kaum muslimin, kemudian setelahnya baru kita melaksanakan ibadah umrah. Boleh atau tidak? Boleh, tidak menjadi masalah. Kemudian kita tawaf, setelah kita tawaf kita salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat kita duduk dulu 1 jam atau 2 jam atau 3 jam atau 5 jam. Boleh atau tidak? Boleh. Setelah itu kita melaksanakan sa'i. Setelah sa'i kita belum lagi mencukur rambut kecuali 2 hari setelahnya. Boleh atau tidak? Tidak menjadi masalah. Artinya apabila ada batasan, selama kita menjaga larangan-larangan ihram, maka tidak mengapa. Agar kita tahu ikhwatul Islam, bahwa sifat kita sebagai manusia adalah ajula. Kita itu selagi bisa cepat selesai, maka kita akan cepatkan selesai, atau cepat selesai. Itu sifat kita semuanya, terutama kaum wanita. Karena nanti, kenapa ikhwatul Islam? Karena nanti mereka apabila memendekkan atau mengambil bagian rambutnya di marwah, maka itu bahaya. Bisa jadi mereka nanti terbuka auratnya, atau bermudah-mudahan dengan orang yang ada di sana. Wanita itu harus dijaga. Makanya untuk kaum wanita juga kita tidak menjadi masalah. Nanti pulang dulu, sempurnakan dulu. Apalagi kaum wanita, baru nanti mereka ambil rambutnya 2 ruas jari. Ustaz, nanti kalau di sana siapa mengambilnya? Bebas. Yang belum ihram pun memotong rambut saudaranya, boleh atau tidak? Misalnya kita bawa pisau cukur, kemudian kita ada satu kamar 4 orang. Kemudian setelah kita sa'i, kita pergi ke hotel. Sampai di hotel, maka yang tadi masih memakai pakaian ihram, dia mencukur kawannya, saudaranya, mencukur rambutnya, boleh atau tidak? Betul, boleh nih. Boleh, tidak menjadi masalah, tidak ada salahnya. Boleh. Nanti setelahnya bergantian. Artinya ikhwatul Islam, diberikan kebebasan dalam syariat Islam. Begitu juga dengan wanita. Karena yang mereka khawatirkan, Ustaz, nanti siapa yang mencukur rambut kami? Atau siapa yang memotong rambut kami? Bebas. Yang sudah berihram, atau yang berumrah, atau yang tidak berumrah, bebas bagi mereka untuk melakukannya. Bisa dipahami sampai di sini? Artinya ikhwatul Islam, tentunya terutama bagi kita yang punya keluarga, supaya nanti mereka betul-betul sempurna di dalam melakukan ibadah yang mulia ini. Kemudian mereka kumpulkan rambut semuanya, kemudian dikala dikumpulkan, diambil bagian ujungnya kurang lebih 2 ruas jari. Dan itu lebih sempurna ketika mereka melakukannya di dalam hotelnya. Makanya nanti ikhwatul Islam, dikala kita melaksanakan ibadah, baik dikala kita tawaf atau dikala kita sa'i, kalau seandainya melakukan ibadah ini boleh terpisah jaraknya, atau boleh kita santai di dalamnya, maka apalagi dikala kita melakukan ibadah salat. Misalnya dikala kita sa'i, orang sedang salat, apa yang pertama kali kita lakukan? Kita salat bersama imam, kemudian baru nanti kita menyambungnya. Kalau makan saja, kalau tidur saja boleh, kemudian setelahnya boleh kita sambung. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, agar kita tahu bagaimana kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sa'i, kemudian tiba-tiba pada putaran ketiga dia lapar. Tentunya makanan tidak ada di sana. Terpaksa dia pergi keluar, dia beli dulu makanannya, dia makan dulu, kemudian dia balik lagi sa'i. Boleh atau tidak? Boleh, tidak menjadi masalah.
Saking mudahnya ibadah ini. Kemudian nanti dia kembali lanjutkan sampai di mana tadi dia selesai, lanjutkan kembali. Artinya demikian kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tergesa-gesa di dalam menyelesaikan ibadah yang mulia ini. Karena ada pahala yang luar biasa dijanjikan bagi mereka yang melakukannya dengan secara sempurna. Maka tentunya kita ingin ikhwatul Islam, bagaimana ibadah umrah ini, ada ibadah umrah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul mengingatkan kepada kita bersama, terutama dikala Nabi melakukan ibadah umrah. Nabi melakukan ibadah umrah terakhir bersama ibadah haji. Karena ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi bersama umrahnya, kapan Nabi haji terakhir? Pada tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-10 Hijriah ini adalah ibadah umrah dan haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di tahun ini ketika Nabi berumrah, kemudian setelahnya Nabi berhaji, Nabi betul-betul berpesan kepada kita sebagai umatnya, karena ini umrah terakhir, artinya harus kita mengetahui bagaimana umrah terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa jadi umrah sebelumnya tidak sesempurna yang dilakukan oleh Nabi sebagaimana umrah yang terakhir. Namun umrah yang terakhir berarti sudah sempurna agama Islam. Makanya ikhwatul Islam, ketika Nabi sampai di Mekah pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi sampainya di sana pada tanggal 4 Zulhijjah. Makanya bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang mulia. Kenapa bulan Zulhijjah ini bulan yang mulia? Tidak ada satupun amalan kecuali Allah pasti akan meridainya. Karena bulan Zulhijjah ini terkumpul di dalamnya 5 rukun Islam. Bulan Zulhijjah ini, kenapa bulan yang mulia? Karena terkumpul di dalamnya 5 rukun Islam. Kita dianjurkan di bulan tersebut selalu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita dianjurkan melakukan salat sebanyak mungkin. Kita dianjurkan berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 sampai tanggal 9 bagi kita yang tidak berhaji. Kemudian kita dianjurkan berzakat. Kemudian dianjurkan bagi kita, dan di sana memang ada haji dan umrahnya. Maka tidak ada satupun bulan yang ada di dalam bulan Hijriah yang terkumpul rukun Islam di dalamnya kecuali bulan Zulhijjah. Maka bulan ini menjadi bulan yang mulia. Kemudian di ikhwatul Islam, Nabi sampai di Mekah pada tanggal 4 Zulhijjah. Pada tanggal 4 Zulhijjah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah umrah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah umrah, Nabi tawaf, Nabi sa'i, namun Nabi tidak memegang rambutnya. Nabi tidak membotakkan rambutnya, dan Nabi juga tidak bercukur. Mengapa demikian? Karena Nabi akan langsung melaksanakan ibadah haji setelahnya, dan Nabi tidak pernah membuka pakaian ihramnya. Maka haji Nabi disebut dengan haji qiran. Qiran itu artinya bersatu antara umrah dengan haji, dengan pakaian dan niat ihram yang sama, tidak terpisah. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah kali terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah ini. Kemudian ikhwatul Islam, pada tanggal 8 Zulhijjah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Mina. Tanggal 9 Zulhijjah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Arafah. Di malam harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Muzdalifah. Di pagi harinya Nabi kembali ke Mina. Kemudian di pagi harinya baru Nabi sallallahu alaihi wasallam melontar jamarat. Nabi menyembelih hewan fidyah atau damnya. Kemudian Nabi tawaf, kemudian baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukur habis rambutnya. Nabi setiap datang ke Mekah beribadah tidak pernah kecuali mencukur habis rambutnya. Kemudian setelah itu Nabi kembali lagi ke Mina. Nabi duduk di sana tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Setelah tanggal 13 baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabatnya untuk pulang ke kota Madinah. Namun mereka mengundur pulangnya karena ibunda kita Aisyah. Kenapa demikian? Aisyah datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah orang melaksanakan ibadah haji, setelah orang ingin melaksanakan ibadah umrah, maka Aisyah datang kepada Nabi. Apa kata Aisyah kepada Nabi? Ya Rasulullah, coba bayangkan apa permintaannya. Sama dengan cerita di awal mukaddimah. Dia mengatakan dia iri kepada kaum muslimin. Kenapa iri? Ya Rasulullah, semua orang yang ada di sini, mereka pulang dengan umrah dan haji. Nabi melakukan umrah pertama kali, kemudian baru melaksanakan ibadah haji. Ibunda kita Aisyah hanya melaksanakan haji saja. Karena dia sedang berhalangan, ada haid atau berhalangan datang bulan. Nabi melarangnya untuk bertawaf. Dikala dia tidak bisa tawaf, dikala dia tidak bisa sa'i, maka dia tidak berumrah. Aisyah hanya melaksanakan haji tanpa umrah. Kemudian setelah Nabi ingin pulang ke kota Madinah, maka Aisyah datang. Ya Rasulullah, semua orang mereka pulang ke kota Madinah dengan haji, dengan umrah.
aku seorang saja yang pulang dengan haji, tidak ada umrahnya. Maka apa kata Nabi SAW? Nabi memanggil saudaranya yang bernama Abdurrahman. Wahai Abdurrahman, kawankan kakakmu, saudarimu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, karena dia datang kepadaku, dia ingin melaksanakan ibadah umrah sebagaimana orang lain, karena dia hanya haji saja. Dia bukan berarti tidak ingin umrah, dia ingin umrah tapi berhalangan, sehingga dia terpaksa hanya melakukan haji saja. Kemudian Abdurrahman mengawankan saudarinya Aisyah pergi ke sebuah tempat yang bernama Tan'im. Maka di Tan'im itulah disebut dengan Masjid Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Abdurrahman yang mengawankan saudarinya, dia umrah atau tidak? Dia tidak umrah. Kemudian ikhwatul Islam, yang umrah itu hanya Aisyah seorang saja. Kemudian Aisyah pun dikala keluar ke tanah halal, di ujung tanah haram, maka dia pun melaksanakan ibadah umrah. Kemudian setelah Aisyah umrah, baru Nabi SAW dan para sahabatnya mereka pulang ke kota Madinah. Dan itu adalah perjalanan terakhir Nabi SAW melakukan ibadah ke Makkah Al-Mukarramah. Sehingga ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW melakukan ibadah haji yang mulia ini, ada dalam sebuah riwayat yang sangat indah, riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, terutama dikala Nabi melakukan ibadah umrah kemudian dilanjut dengan ibadah haji. Apa kata Umar bin Khattab? Anna rajulan minal yahud qala lahu ya amiral mu'minin. Ada salah seorang yang beragama Yahudi, dia datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sambil mengatakan, ayatun fi kitabikum taqra'unaha. Ada ayat di dalam kitab kalian, yaitu di dalam Al-Quran yang selalu kalian baca. Kemudian, lau alaina ma'syaral yahudi nazalat lattakhadna dhalikal yawma 'ida. Kalau seandainya ayat ini turun kepada kami bangsa Yahudi, maka kami akan jadikan ayat ini ayat sebagai hari raya kami. Saking mulianya ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bertanya, ayo ayat? Ayat apa yang diturunkan oleh Allah? Yang mana kalian kalau seandainya turun kepada bangsa kalian Yahudi, kalian akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Saking agungnya ayat ini. Orang Yahudi adalah orang yang berilmu. Orang Yahudi adalah orang yang paling pintar. Siapa mengatakan mereka pintar? Allah yang menyebutkannya. Mereka itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ilmu mereka tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Maka mereka termasuk orang-orang yang dibenci. Tidak ada kalimat dalam Al-Quran apabila disebut dengan dibenci, kecuali orang itu adalah orang yang berilmu tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Maka disebut dengan kalimat dibenci. Apabila ada kata-kata ghadaba dalam Al-Quran, berarti tujuannya adalah orang untuk orang yang tahu, tapi dia tidak mau tahu atau dia tidak mau melakukan apa yang dia tahu. Maka kalimat ini dipakai adalah untuk orang yang tahu namun mereka tidak melakukannya. Kemudian ikhwatul Islam, maka orang Yahudi mengatakan, iya, ada sebuah ayat yang turun, yang itu merupakan ayat luar biasa. Dia pun membacanya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Hari ini aku sempurnakan agama untukmu wahai Muhammad. Kemudian aku sempurnakan nikmat juga untukmu dan aku ridai Islam sebagai agamamu. Artinya ayat ini merupakan ayat yang semua kaum muslimin menghafalnya. Namun ketahuilah ikhwatul Islam, ayat ini adalah ayat yang paling mulia, terutama bagi orang Yahudi, karena dalam agama Yahudi mereka tahu bahwa agama mereka tidak pernah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya agama yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Yahudi, orang Nasara, mereka tahu itu semua. Agama mereka tidak pernah disempurnakan oleh Allah, sehingga mereka berani mengatakan kepada Umar bin Khattab, kalau ayat ini turun kepada kami bangsa Yahudi, akan kami jadikan ayat ini ayat sebagai hari raya. Coba bayangkan bagaimana mulianya ayat ini. Kemudian apa kata Umar? Qala Umar pun mengatakan, qad arabna dzalikal yawm. Aku tahu kapan ayat ini turun. Wal makanul ladzi nazalat fihi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku juga tahu kapan ayat ini turun, di mana ayat ini turun, bagaimana keadaan ayat ini turun. Maka dia pun mengatakan, ayat ini turun di Mekah, ayat ini turun di Arafah, ayat ini turun ketika Nabi berada di sebuah bukit yang namanya Bukit Doa. Siapa yang kenal di sini di Mekah ada namanya Bukit Doa? Ada yang tahu Bukit Doa? Apa? Masya-Allah. Silakan Pak. Bisa di. Masya-Allah. Sehat selamat. Ya, Masya-Allah. Jabal Rahmah yang kita kenal dengan Jabal Rahmah itu ikhwatul Islam, nama lainnya adalah Bukit Doa atau Bukit
Hilal itu semuanya namanya. Nah, Nabi SAW sedang berada di sana. Kemudian Nabi SAW berdoa dalam keadaan berdiri. Karena biasanya dalam ibadah-ibadah seperti ini, ibadah umrah, ibadah haji, kemarin kita menyebutkan doa yang paling bagus adalah dikala kita berada di Safa dan di Marwah, dan itu dilakukan dikala kita dalam keadaan berdiri. Jadi Nabi ikhwatul Islam dalam keadaan ibadah yang mulia ini doanya dalam keadaan berdiri. Di Arafah Nabi berdoa juga dalam keadaan berdiri. Dikala kita melontar jamarat, di situ juga ada doanya. Antara jamarat pertama dan kedua ada doa. Antara jamarat kedua dan ketiga ada doa. Dan Nabi berdoa juga dalam keadaan berdiri. Kemudian di ikhwatul Islam, dikala Nabi berada di Arafah, doa Arafah atau hari Arafah itu adalah hari yang paling mulia sedunia. Hari yang paling mulia. Kemudian dikala Nabi berdoa di sana, maka Allah turunkan ayat ini. Jadi ayat ini disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Aku tahu di mana diturunkan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdoa di Arafah, meneteskan air mata. Allah turunkan ayat yang mulia ini. Dan ayat mulia ini ikhwatul Islam, dalam ayat ini adalah kabar gembira. Dan ayat ini juga adalah kabar duka. Ayat ini dikala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan kebahagiaan bagi kaum muslimin. Namun di samping itu juga ikhwatul Islam, ayat ini adalah kabar duka bagi kaum muslimin. Kenapa demikian? Di mana kabar gembiranya? Di mana kabar dukanya? Kabar gembiranya, satu-satunya agama yang diridhai, satu-satunya agama yang sempurna adalah agama Islam. Wa raditu lakumul Islam madina. Makanya di antara keyakinan kaum muslimin, tidak boleh bagi kita mengatakan bahwa semua agama itu sama. Kalau kita mengatakan semua agama sama, silakan pindah kepada agama yang lainnya. Tidak usah masuk Islam. Kalau agama itu sama, agama itu tidak pernah sama. Kalau sama, batal ayat ini. Makanya Allah mengatakan, wa raditu lakumul Islam madina. Satu-satunya agama yang aku ridhai adalah Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Inna, sesungguhnya takkid memastikan agama yang diridhai oleh Allah, inna ad-dina, agama yang ada di sisi Allah adalah Islam sahaja, tanpa ada agama yang lainnya. Dan itu keyakinan kita bersama ikhwatul Islam. Makanya tidak pantas apabila ada seorang muslim mengatakan semua agama itu sama. Agama lain tidak pernah mengatakan agama itu sama. Iya atau tidak? Agama lain mereka tidak pernah mengatakan semua agama sama. Coba tanya kalau tidak percaya. Contoh misalnya agama Yahudi. Agama Yahudi, ini contoh saja. Mereka menganggap kita ini apa? Mereka menganggap kita ini apa? Domba-domba yang tersesat. Iya atau tidak? Kemudian kita mengatakan Yahudi itu agama yang benar. Sekarang ya, agama mereka agama benar. Mereka saja tidak mengatakan agama itu benar. Kemudian kita mengatakan agama mereka benar. Artinya apa ikhwatul Islam? Agama tidak pernah sama di sisi Allah Azza wa Jalla. Iya, orang Yahudi apabila masuk ke dalam agama Islam, kemudian dengan keyahudiannya mereka dapat 2 pahala. Orang Nasara apabila mereka berpegang kepada agama lamanya, kemudian mereka berpegang kepada agama Islam, mereka dapat 2 pahala. Tapi mereka tetap ikut kepada agama Islam karena tidak ada perbedaannya. Makanya di dalam Al-Quran, mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, semua agama itu adalah Islam. Semuanya tanpa terkecuali. Yang berbeda itu adalah syariatnya sahaja. Makanya Nabi SAW menyebutkan para nabi itu satu, mereka ibarat punya ayah satu, ibu yang banyak. Apa maknanya? Agama itu semuanya sama. Satu itu ibaratnya Islam, ibunya berbeda. Apa artinya? Syariat mereka berbeda. Karena biasanya seorang ibu dalam memberikan pendidikan kepada anak tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Artinya ikhwatul Islam, ayat ini harus kita tahu apa maknanya. Wa raditu lakumul Islam madina. Artinya Islam itu adalah agama yang diridhai oleh Allah. Makanya di dalam surat Al-Quran, di dalam Al-Imran, Allah menyebutkan, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan. Lan di sini artinya litta'bid. Barang siapa yang mencari selain agama Islam, selama-lamanya mereka tidak akan diterima. Agar kita tahu sebagai kaum muslimin, agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Bukan berarti kita kasar kepada agama yang lainnya, tidak. Nabi telah mencontohkan kepada kita bagaimana bermuamalah. Nabi tinggal di kota Madinah. Di Madinah itu bukan hanya agama Islam, orang Yahudi juga tinggal di dalamnya. Tapi Nabi SAW bermuamalah. Makanya Nabi SAW senantiasa bermuamalah dengan orang Yahudi. Iya atau tidak? Muamalah lain cerita, keyakinan lain cerita. Kita harus bedakan 2 perkara.
Mengatakan, menganggap agama Islam ini adalah agama yang benar, bukan berarti kita menistakan, bukan berarti kita bermuamalah dengan muamalah yang buruk, tidak. Makanya kita contohkan ikhwatul Islam, Nabi, bahkan disebutkan Nabi sebelum Nabi wafat. Sebelum Nabi wafat, maka Nabi punya hutang kepada orang Yahudi. Iya atau tidak? Menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Kenapa Nabi menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi? Siapa yang tahu jawabannya? Apa? Untuk biaya perang. Betul? Untuk biaya perang, ya? Kalau baju besi cukup tidak biaya perang? Hanya sekedar baju besi. Yang digadaikan baju besi. Baik, Masya Allah, silakan Masya Allah. Bisa sehat selalu Pak, ya. Baik, kenapa Nabi menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi? Apakah tidak ada para sahabat yang kaya? Para sahabat ada yang kaya atau tidak? Bukan ada, banyak. Tapi kenapa Nabi berhutang, kalau bahasa kitanya, berhutang kepada orang Yahudi? Kenapa? Ada yang tahu? Hah? Para sahabat kan banyak yang kaya. Abu Bakar kaya atau tidak? Umar kaya atau tidak? Utsman? Ali? Ali miskin. Banyak sahabat yang kaya. Kenapa Nabi harus berhutang kepada Yahudi? Karena imannya. Sepertinya masih salah Pak, ya. Baik, karena tidak ada tahu jawabannya, besok kita sambung. Lagi semangat-semangat, ya. Tapi episode berikutnya. Tadi ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena waktu juga yang memisahkan kita, waktu kita tinggal hanya 3 atau 4 menit lagi. InsyaAllah besok akan kita kembali menyambungnya. Dan kita selalu mengingatkan kepada kita bersama ikhwatul Islam, di antara nikmat yang luar biasa kepada kami pribadi dan juga kepada kita bersama, kita jauh-jauh melakukan safar dari daerah kita, walaupun daerah berbeda negaranya, berbeda daerahnya, berbeda bahasanya. Kemudian tiba-tiba kita datang ke Masjid Nabawi, kita bisa mendengarkan bahasa yang bisa kita pahami. Itu merupakan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kami dan kepada kita bersama. Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita di sini untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah kumpulkan kita di kota Madinah, di kampung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kumpulkan kita di dalam surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita. Sehingga tentunya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, bahasa-bahasa yang kurang tepat, terutama sebahagian daerah, lagi bahasa Melayu, ya. Kami selalu memberikan contoh bahasa Melayu. Biasanya kadang-kadang ada makna-makna yang salah kami, bukan salah, tapi menurut bahasa Melayu itu artinya bahaya. Seperti contohnya, kami selalu mengucapkan kalimat ini, padahal kami sudah ingat, tapi selalu kami mengucapkan kalimat ini, membutuhkan itu bahasa kita paham kan? Tapi kalau kita ingin tahu artinya dalam bahasa Melayu, tanya orang Melayu. Itu bahaya sendiri, itu bahaya sekali. Artinya ikhwatul Islam, kami mohon dimaafkan kadang-kadang bahasa tidak pas. Artinya kadang dari satu daerah kepada daerah yang lainnya ada bahasa-bahasa yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang nyambung, memiliki makna yang berbeda, kami mohon dimaafkan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, agar Allah berikan kepada kita kesehatan, agar Allah jadikan kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Kalau ada di antara kita yang sakit, semoga Allah berikan kesehatan. Kalau ada di antara kita yang mendapatkan musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan. Kalau ada di antara kita yang terlilit hutang, semoga Allah Subhanahu wa taala lunaskan. Kalau ada di antara kita dan saudara kita meninggal, semoga Allah ampunkan dan jadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah mudahkan perjalanan, lancarkan urusan, kembali jumpakan mereka dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu terpanggil untuk melakukan ibadah yang mulia ini, beribadah di Mekah dan Madinah. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله